Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pembahasan tafsir surat Al-Kahf atau surat Kahfi. Sampai pembahasan kita yang kemarin ya tentang bagaimana di hari kiamat, sebelum terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seluruh gunung-gunung dari akar-akarnya, seluruhnya akan diangkat, dan juga bagaikan kapas yang bertaburan, yang berterbangan, bertabrakan satu sama lain. Seluruh isi bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mayat-mayat yang ada di dalam dikeluarkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wa taral ardha barizatan, sehingga nanti ketika hari kiamat kita nanti akan melihat bumi ini semua datar. Jadi sudah enggak ada lagi dataran tinggi, dataran rendah, atau pegunungan, bukit gitu misalnya, pepohonan. Sudah enggak ada lagi ya, tebing enggak ada, sudah rata semuanya, diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu terjadi, maka itu adalah hari kiamat. Maka setelah itu Allah berfirman, wa hasyarnahum, sudah kita bahas kemarin ya. Dan setelah hari kiamat terjadi, kata Allah, kami akan mengumpulkan mereka, para manusia itu semuanya, dan jin, semua, malaikat, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam nughadir minhum ahada, tidak satu pun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang luput. Jadi manusia siapapun, jin siapapun, mulai Nabi Adam sampai manusia tercipta yang terakhir, manusia yang lahir yang terakhir, manusia yang mati yang terakhir, saat hari kiamat itu semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi satu. Gak ada yang luput sama sekali, sembunyi, menghilang. Mungkin kita kalau lihat 100 orang atau 1000 orang, 2000 orang, mungkin kita gak tahu ada yang ke kamar mandi, atau ada yang kemana, kabur misalnya, kita gak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala satu pun tidak luput. Semua satu persatu. Wa uridhu ala rabbika shaffa, dan mereka semuanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala shaffan. Shaffan dua makna. Makna yang pertama dalam keadaan berdiri. Nanti ketika dihisab menghadap Allah dalam keadaan berdiri. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan, berdiri dalam keadaan kembali lagi seperti dilahirkan ibunya. Jadi tidak pakai sandal, enggak pakai sepatu gitu ya. Ngodok. Kemudian dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan sangat lapar, dalam keadaan sangat haus. Maka barang siapa yang di dunia dia suka rajin memberi makan kepada orang lain, maka akan diberi makan oleh Allah nanti saat itu, saat kelaparan. Dan yang kedua, barang siapa yang rajin memberi minuman kepada orang yang haus, maka Allah nanti di hari itu saat sangat haus akan diberikan Allah minuman. Yang ketiga, saat dia telanjang nanti di hari kiamat itu, saat menghadap Allah, maka ketika dia di dunia rajin memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, maka nanti di hari kiamat dia akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dalam keadaan telanjang. Tergantung kita bagaimana di dunia, maka begitu Allah akan membalas kita nanti di hari kiamat. Tidak satu pun luput. Nah, makna yang kedua shaffan adalah bersof-sof. Jadi bersof-sof. Malaikat bersof-sof, manusia bersof-sof.
kemudian jin bersoft-soft, semuanya bersoft-soft. Satu persatu menghadap Allah fardan, satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan terus Allah menghisap bareng-bareng berjamaah, ayo orang Semarang semua maju, enggak. Satu-satu. Satu-satu. Muhammad Al-Mutahhar maju. Siapa? Naufal Fadil maju, Fatih maju, Iqbal maju, Najib maju misalnya. Maju semuanya. Satu persatu. Dan enggak lama. Sebentar. Karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan ketakutan. Bayangin kita ketemu Allah. Kita ditanya sama Allah. Kita dipertanggungjawabkan sama Allah. Tidak satupun hal yang kecil ataupun yang besar kecuali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil ataupun yang besar kecuali akan ditanya oleh Allah taala. Nah, Imam Ibnu Abbas beliau menafsirkan yang kecil contohnya seperti senyuman. Misalnya kita pernah senyum. Seumur hidup kita pernah senyum berapa kali? Misalnya 5.000 kali. Per senyuman kita ditanya sama Allah. Kenapa ente jam sekian, hari ini, menit ini, detik ini ente senyum? Kenapa ente senyum? Tanya sama Allah. Jadi seumur hidup kita misalnya senyum 5.000 kali, ya senyuman itu 5.000 pertanyaan itu baru senyuman itu. Belum nanti yang tertawa yang terbahak-bahak, kakak, itu nanti ditanya sama Allah. Belum langkah kita, belum lirikan kita, belum mulut kita, belum hidung kita, belum telinga kita, belum perut kita, belum kemaluan kita, tangan kita, jari kita, jempol, HP, semua akan dipertanyakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil ataupun besar, semua akan dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sulitnya di saat itu sampai hewan pun juga dibalas sama Allah. Jangan dikira hewan tidak dibalas. Contoh, misal macan pernah menyiksa anaknya misalnya. Nanti di hari kiamat anaknya balas orang tuanya, dibalas sama Allah. Jadi hewan ke hewan itu pun juga akan diberi pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawaban surga nerakanya, bukan. Balas-balasannya dulu. Balasannya dulu. Begitu juga manusia ke hewan. Kita pernah misalnya nyiksa satu semut. Ya, semut itu nanti yang balas kita di hari kiamat. Kita tidak mungkin masuk surga, kita nggak mungkin masuk neraka sebelum semut itu balas kita dulu. Dibalas. Kita pernah nyiksa kambing misalnya, kita pernah nyiksa belalang, kita pernah nyiksa capung, kita pernah nyiksa kecoa, pernah nyiksa tikus misalnya, apapun. Kita punya misalnya punya kezaliman terhadap hewan. Kalau manusia jelas dipertanggungjawabkan, hewan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kita akan dibalas nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hewan kalau sudah balas-balasan, misalnya kambing sama kambing pernah tengkar, dibalas sama Allah nanti di hari kiamat. Kambing yang kalah balas yang menang misalnya. Nah, setelah itu mereka diperintahkan Allah jadi debu. Tidak ada yang masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Nah, orang-orang yang ketakutan di hadapan Allah lihat hewan tuh, oh enak ya, jadi debu. Saya menyatakan, ya laitani kuntu turaba. Coba saya tuh jadi debu. Nah, manusia yang diciptakan dari debu, dari tanah, nggak kembali jadi tanah. Antara surga atau neraka, nggak akan mati, nggak akan mati dan selalu hidup abadi. Di neraka abadi, di surga abadi. Kehidupan yang abadi di akhirat sana. A'udzubillah min dzalik. Wa uridu ala rabbika saffan. Jadi bersof-sof nanti. Jadi dalam waktu yang sebentar Allah Subhanahu wa taala menghisap semuanya. Dalam waktu yang sebentar. Walaupun jumlah mungkin makhluk mungkin triliunan lebih, tapi dalam waktu sebentar Allah sudah menyatakan fulan surga, fulan neraka, fulan sa'id, beruntung surga, tidak keluar dari surga sama sekali selama-lamanya. Fulan neraka, tidak keluar dari neraka selama-lamanya. Dalam waktu yang sebentar Allah memutuskan surga, neraka sebentar, dalam waktu yang sebentar. Padahal senyum aja dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara nalar lama. Bayangin per orang
per orang. Kalau di dunia ini sidang aja kadang-kadang ada sidang lanjutan, sidang yang kedua ditunda dan lain sebagainya. Kalau Allah nggak ada sidang ditunda. Satu kali berdiri itu habis bersih sudah. Habis bersih. Nah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Kalian kira aku Allah enggak akan melaksanakan itu maksudnya. Janjiku itu bahwa aku akan mengumpulkan kalian semuanya jadi satu. Akan aku tuntut hisab satu persatu. Ini Allah menentang orang-orang yang enggak percaya, ingkar sama hari kiamat. Jadi jadi di hari itu saat dikumpulkan bersof-sof itu sampai dari penuhnya tanah kosong sejengkal aja nggak ada. Dari penuhnya orang antri sebelum corona ya, orang antri di stasiun mau pulang mau mudik ya. Itu kan luar biasa. Tapi masih ada space, masih bisa duduk sambil nunggu duduk gitu. Nanti padang mahsyar di hari kiamat sudah tidak ada istirahat duduk sambil nunggu yang lain, masih semiliar, antrian ke 2 miliar, antrian ke 5 miliar. Tidak ada, mikir. Seakan-akan sudah di hadapannya, karena Allah di hadapan kita nanti. Ada yang nanti bisa menyaksikan Allah, ada yang nggak bisa menyaksikan Allah. Ada yang mahjubun, ada yang terhijab nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ketemu Allah, tidak bisa kelihatan Allah baik saat hisab sampai di neraka. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalik. Satu persatu. Sampai tidak ada. Jadi mau full sudah. Geser tuh ya sudah bisa. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kembali lagi seperti bayi begitu, belum sunat. Bahkan yang perempuan, Sayyidah Aisyah tanya sama Nabi, perempuan juga begitu? Ya, perempuan juga begitu kata Nabi. Sama. Oh, kalau begitu bisa diintip katanya Nabi. Wahai Aisyah, saat itu sudah tidak ada orang mikir ngintip, sudah tidak ada. Mikir ngelirik yang lain, mikirin orang lain sudah tidak ada. Yang dipikir dirinya sendiri, nasibku gimana ini? Antara surga atau neraka kok. Di dunia dia terlena, di dunia dia lupa, di dunia dia tidak sabar, dia terlalu tergesa-gesa, tapi di sana dia baru melek, dia baru membuka matanya, membuka pikirannya bahwa gelo, apa gelo itu? Nyesel ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya coba ada waktu sebentar kembalikan saya ke dunia. Tak beramal soleh saya. Tak sedekah. Saya akan beramal soleh. Sudah ada waktu sudah habis. Sudah bukan waktunya amal di akhirat nanti. Kalau dunia darul amal. Dunia tempat beramal. Tapi kalau sudah keluar dari dunia darul jaza. Tempat pembalasan sudah. Ente tidak ada waktunya untuk beramal sudah. Waktunya untuk pembalasan. Dulu ente di dunia ente berbuat apa? Dibalas sama Allah. Sudah tidak ada lagi waktu beramal sudah. Enggak ada lagi. Walaupun para nabi kadang di dalam kubur itu mereka beribadah. Para wali di dalam kubur mereka beribadah. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika Isra, ketika sampai di pemakaman Nabi Musa alaihissalam, mendapati Nabi Musa dalam keadaan sholat. Nabi Musa dalam keadaan sholat, padahal beliau sudah meninggal dalam keadaan sholat. Karena mereka orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka bal ahya, mereka itu hidup. Sebetulnya mereka itu enggak mati, hanya pindah alam. Seperti Nabi Muhammad SAW, hayyun, Nabi itu hidup. Hanya pindah alam Nabi Muhammad itu. Siapa yang menyatakan Nabi Muhammad mati? Nabi tidak mati. Nabi enggak meninggalkan kita. Gitu. Nabi hanya pindah alam. Dari alam dunia menuju alam barzakh. Gitu.
Makanya Nabi selalu dilapori. Ya kan? Nabi sendiri dalam hadis yang sahih menyatakan, saya setiap saatnya dilapori. Dilapori umatku kalau berbuat baik, hamidullah. Saya bersyukur sama Allah. Saya ucapkan alhamdulillah. Iqbal berbuat baik saat ini. Fatih misalnya berbuat baik saat ini. Siapa berbuat baik saat ini. Tapi ketika aku mendapati laporan umatku ada yang berbuat buruk, saya beristighfar kepada Allah, tak minta ampun. Sampai beliau pindah alam pun nggak lupa sama kita. Masih azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selalu mikirkan kita, walaupun sudah pindah alam. Harusnya sudah waktunya beliau senang-senang sudah. Tapi beliau tetap mikirin kita, tetap merhatiin kita, tetap mengistighfari untuk dosa-dosa kita. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa. Jadi sudah tidak ada, mikir ngintip sudah tidak ada. Makanya ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi yang tercinta radhiyallahu anha, mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada suara yang lantang, suara yang semua makhluk saat itu mendengarkan. Ayah, ikhfadhu ru'usakum, tundukkan kepala kalian. Karena pemimpin wanita surga mau lewat. Jadi semua nunduk. Sayyidah Fatimah lewat. Kayak putri begitu. Kayak ratu begitu. Karena beliau pemimpin wanita dunia akhirat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, pertama kali yang diberi pakaian oleh Allah nanti saat dibangkitkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali yang diberi pakaian adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad beliau bersabda, saat aku dibangkitkan oleh Allah, aku melihat Musa bergelantungan ada di arsy. Berarti Nabi Musa sudah apa? Sudah bergelantungan ada di arsy. Berarti beliau sudah bangkit. Nah, ulama membahas kenapa Nabi Musa kok bisa duluan gitu ya. Bergelantungan di arsy, tidak merasakan kaget yang kedua kalinya. Karena Nabi Musa dulu ketika di Gunung Tursina minta kepada Allah melihat sepercik cahaya Allah, Nabi Musa pingsan. Nah, itu sudah penebus untuk beliau nanti di padang mahsyar itu, di hari kiamat itu. Beliau sudah merasakan lagi. Makanya beliau bergelantungan ada di arsy Allah Subhanahu wa taala karena sudah dijamak takdim ibaratnya gitu. Ditakdim sama Allah, ditakjil, didahulukan saat beliau di Gunung Tursina. Saat itu beliau kaget, tidak kuat, pingsan. Karena tidak kuat melihat sepercik cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad ketika dibangkitkan, beliau melihat Nabi Musa sudah bergelantungan ada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan nanti juga ada orang-orang yang tanya teman-temannya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia nanti akan nyari temannya. Ya Allah, saya punya teman ya Allah. Saya punya teman. Misalnya. Atau Nabi Muhammad juga tanya, ya Allah umatku mana ya Allah? Kok cuma segini katanya. Kemudian dijawab sama Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu enggak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah kamu meninggal. Setelah kamu pindah alam. Gitu. Ibaratnya ya jangan terus jamin, oh saya ini umat Nabi Muhammad, pasti saya masuk surga. Ya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Walaupun kita misalnya mendapat syafaat Nabi, ya kalau syafaatnya itu tanpa ngincipi neraka dulu. Kalau ngincipi masuk neraka dulu baru dapat syafaat, ibarat repot, sama aja repot, sakit juga. Yang penting masuk surga, yang penting masuk surga ngincipi neraka dulu gimana? Tetap sakit, tetap pedih. Siksaan Allah, adzabun alim, siksaan
yang nggak bisa dirasakan, nggak bisa dipikir. Kita nyoba aja di dunia, korek kita taruh di jari, kita taruh di korek itu sudah tidak kuat. Apalagi tubuh kita semuanya di dalam neraka yang sudah dinyalakan apinya oleh Allah mulai dulu. Mulai sebelum Nabi Adam ada. Sampai sekarang masih nyala apinya. Api yang gelap. A'udzubillah min dzalik. Naam. Kemudian setelah mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaf-saf tadi itu dalam keadaan berdiri, telanjang, belum sunat. Wa wudi'al kitabu, dan catatan kitab, catatan malaikat raqib atid, punya anak, punya ente semuanya, punya semuanya, manusia semuanya, dan jin juga. Jin juga. Karena jin juga nantinya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau iblis, setan, ya semuanya masuk neraka. Tidak ada setan masuk surga. Tidak ada. Saat turunannya semuanya dilaknat Allah, masuk neraka semuanya. Kalau jin ada yang masuk surga. Jin yang beriman, ya muslim, taat kepada Allah SWT bisa masuk surga. Jin muslim bisa masuk surga. Seperti dalam surat Al-Jin di juz ke-29. Wa wudi'al kitabu. Kita semua nanti catatannya, malaikat raqib atid punya anak, punya ente semuanya, akan diletakkan di hadapannya. Jadi ini sebagai catatan di hadapan Allah Ta'ala. Catatannya satu persatu dikupas tuntas sama Allah Ta'ala. Ini ente begini, ini ente begini, ini begini. Dengan saksi-saksi yang kemarin sudah Hana jelaskan, ada laporan ke Allah harian, ada laporan ke Allah mingguan, ada laporan ke Allah tahunan, ya kan? Ada laporan banyak, malaikat yang ngelapor ke Allah SWT banyak yang melapor. Belum tubuh kita menjadi saksi banyak, tubuh kita sendiri menjadi saksi, belum catatan malaikat raqib atid. Sudah banyak, kita nggak bisa ngelak sudah. Mau ngelak gimana kita? Semua ada catatannya. Semua, sekecil apapun dicatat sama malaikat raqib atid. Ada kalanya kita menerima dengan tangan kanan. Nah, kalau kita terima dengan tangan kanan berarti ashabul yamin. Ashabul yamin itu orang-orang ahli surga. Terimanya dengan tangan kanan. Ada lagi namanya ashabul shimal. Jadi dia nerimanya dari belakang gini. Dengan tangan kiri. Atau dilempar. Si julek no, berarti orang dijulek no, dilempar gitu. Dari belakang. Wara'a dhahri. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang begitu. Itu namanya ashabus shimal. Ashabus shimal. Wa wudi'al kitabu, taruh kitab. Catatannya itu ditaruh. Fataral mujrimina, kata Allah. Maka kamu melihat orang-orang yang banyak berbuat dosa musyfiqin, takut, mereka ketakutan. Aduh. Konangan, aduh ketahuan. Saya sudah sembunyi-sembunyi maksiatnya. Ketahuan. Bahkan dosa-dosa kecil itu dikumpulkan semuanya. Kadang kita itu kan ngeremehkan dosa kecil. Malah tidak apa-apa, dosa kecil. Gampang, tobat. Dosa besar kan repot, ya dosa kecil apa-apa. Pernah Nabi itu pulang dari peperangan Hunain, Ghazwah Hunain, peperangan Hunain. Umat Islam yang ikut perang banyak, 12.000. 12.000 yang ikut. Pulang. Perjalanan pulang itu lewat satu tanah lapang gitu, banyak batu-batu kerikil kecil-kecil. Nabi ingin memberikan permisalan kepada mereka, gambaran. Berhenti Nabi. Ada apa Nabi? Tolong, saya minta tolong. Kerikil-kerikil ini semua yang ada di sini kumpulkan jadi satu. Wah, para sahabat taat sama Nabi, kumpulkan semuanya. Sampai jadi kayak gunung gitu. Mereka tanya, maksudnya kenapa Nabi kok kerikil dikumpulkan, buat apa ini? Dibuat bukit kerikil gitu. Kata Nabi, aku ingin membuat misal kepada kalian, gambaran kepada kalian.
Ini gambaran kayak dosa kecil. Kalian seumur hidup kumpulkan dosa kecilnya kalian bisa jadi gunung kayak gini. Iya toh? Makanya kan Nabi memperingatkan kita, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati sama dosa-dosa yang remeh. Dosa-dosa yang kecil. Itu bisa jadi yang jerumuskan kita ke neraka. Mungkin kita enggak pernah zina. Mungkin kita enggak pernah minum khamr. Mungkin kita enggak pernah mabuk-mabukan. Mungkin kita enggak pernah durhaka sama orang tua. Mungkin kita enggak pernah bunuh orang lain. Apalagi dosa besar. Mungkin apalagi banyak lah. Mungkin kita enggak pernah LGBT. Mungkin kita enggak pernah korupsi. Tapi ada dosa-dosa kecil-kecil yang lain. Dosa-dosa kecil yang lain yang kita remehkan. Alah, anak enggak pernah zina, anak enggak pernah bunuh orang, anak enggak pernah mabuk-mabukan, anak enggak pernah apa misalnya korupsi. Surga insyaallah. Tuh jangan jamin. Belum tentu itu. Kalau dosa-dosa kecil kamu yang kamu remehkan itu dikumpulkan jadi satu, bisa jadi gunung. Dan kamu bisa jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Orang yang apa? Bangkrut. Ketika Nabi Muhammad SAW tanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak siapa orang bangkrut itu? Dijawab sama sahabat, ya orang yang kaya terus jatuh miskin, kerjanya jatuh, bangkrut. Kata Nabi bukan. Orang yang bangkrut itu muflis. Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu, orang yang nanti di akhirat dia bawa pahala banyak. Masya Allah, ahli di masjid. Masya Allah, sholat sunnahnya banyak dia. Masya Allah, sedekahnya banyak. Masya Allah, apalagi banyak lah pahalanya, amal kebaikannya. Tapi ya tadi itu pernah misalnya mencaci fulan, kurangi itu apa buat nebus dosanya, pahalanya kurangi buat nebus dosanya. Pernah memfitnah fulan, kurangi. Pernah misalnya mukul, pernah misalnya zalimi binatang, pernah apa macam-macam. Kurangi sampai habis pahalanya. Habis ada pahalanya. Masih ada dosanya. Sampai ditransfer. Dosanya orang ditransfer ke dia, dosanya orang ditransfer ke dia. Sampai dia dalam keadaan apa? Orang yang kaya dosa, bukan kaya pahala lagi sudah. Dari kaya pahala balik 180 derajat jadi kaya dosa. Sehingga dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan bangga dengan pahala yang kita miliki. Jangan bangga dengan amal yang kita miliki. Belum tentu amal kita itu amal soleh. Belum tentu amal kita itu amal yang makbulan, yang diterima Allah. Belum tentu amal yang kita lakukan itu amal yang mukhlison, yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Belum tentu amal yang kita lakukan itu atas dasar ilmu. Karena amal tanpa ilmu percuma. Hati-hati. Setan itu, iblis itu paling pintar. Sering saya sampaikan. Malaikat kalah pintar. Paling alim, manusia kalah alim. Iblis itu tidak pernah murtad. Pernah iblis murtad? Tidak pernah iblis itu murtad. Iblis itu beriman sama Allah kok. Iblis itu beriman sama Allah. Setan itu beriman sama Allah. Setan itu luar biasa. Setan itu dulu termasuk hamba yang lolos. Dulu itu sebelum manusia diciptakan Allah, dunia ini isinya jin. Jin sama malaikat. Hanya apa? Jin dan malaikat. Ada lagi pendapat yang menyatakan ada 4 makhluk. Ya, istilahnya jin wa ala alihi wa sahbihi. Ada macam-macam, ada alban dan seterusnya. Tidak perlu kita sampai ke sana lah. Makhluk-makhluk itu. Yang jelas bukan dinosaurus yang jelas ya. Ya, bukan dinosaurus, bukan apalagi manusia purba itu bukan. Intinya dulu itu dipenuhi dunia ini sebelum ada manusia, belum ada, Nabi Adam belum ada. Dipenuhi dengan jin dan apa? Malaikat. Nah, tapi jin itu melakukan 2 perkara yang Allah enggak senang. Ya. Melakukan 2 perkara.
Jadi jin itu merusak, ya, merusak dan suka pembunuhan, pertumpahan darah, ifsad dan safkud dima, suka merusak, rusak sana dirusak. Jadi bumi ini enggak dijaga gitu ya. Bumi ini keindahannya enggak dijaga, dirusak sama jin. Yang kedua apa? Suka pertumpahan darah, bunuh sana gitu. Akhirnya Allah turunkan azab. Yang selamat siapa? Golongan jin yang setan. Karena setan ini dari bangsa jin. Diciptakannya sama-sama dari apa? Api. Malaikat juga selamat. Karena malaikat itu bukan hamba yang ibaratnya bisa maksiat. Malaikat itu manut. Allah bilang apa manut. Suruh rukuk ya mulai diperintah Allah rukuk sampai selama-lamanya rukuk terus. Gak pernah capek, kesel, pegelinu, encok, gak pernah. Ya sudah rukuk terus malaikat itu. Gak pernah. Memang mereka gak makan, mereka gak minum, mereka gak nikah. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Mereka makhluk. Makhluk Allah, malaikat. Bentuknya malaikat. Cahaya. Dari cahaya mereka. Malaikat Allah. Alaihimus salatu wassalam. Nah, yang selamat siapa tadi? Iblis dan malaikat. Nah, diletakkan Allah ada di langit yang pertama. Langit yang pertama itu kalau istilahnya sama dunya. Dalam Al-Quran ada. Apa? Ada dalam hadis. Sama apa? Dunia. Langit dunia. Langit dunia maksudnya langit pertama. Nah, di langit yang pertama itu setan hidup di situ. Iblis hidup di situ. Iblis hidup di situ di langit yang pertama. Dulu namanya bukan iblis. Dulu namanya bukan syaitan. Dinamakan iblis karena jauh dari rahmat Allah. Dinamakan syaitan karena jauh dari rahmat Allah. Bangkang sama Allah. Jadi iblis setan itu julukan buruk. Ibaratnya kita ngasih julukan orang dengan julukan yang buruk. Orang yang jauh dari rahmat Allah. Orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Nah itu iblis, syaitan gitu ya. Namanya bukan iblis, bukan syaitan. Namanya Azazil. Jadi dulu namanya siapa? Azazil. Ibadah kepada Allah 80.000 tahun. Sebelum Nabi Adam diciptakan 7.000 tahun. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ahli ibadah. Padahal Nabi Adam belum ada. 7.000 tahun sebelum Nabi Adam ada. Itu sudah ahli ibadah setan, iblis. 80.000 tahun ibadah. Tidaklah langit pertama ini satu tempat, satu ruangan, satu space di langit pertama kecuali sudah pernah iblis itu Azazil itu sujud di situ. Ibarat ini misalnya tempat ini setiap keramik itu sudah pernah disujudi sama ente. Semua langit pertama yang luas luar biasa pernah disujudi sama Azazil, sama iblis itu. Tapi malaikat gak tahu kalau iblis itu merasa dirinya lebih baik. Masih tersimpan dalam apa? Hatinya. Allah tampakkan saat Allah perintahkan. Malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Allah tampakkan bahwa iblis ini ibadahnya bukan semata-mata karena dia itu merendahkan diri di hadapan Allah, tapi karena dia itu sombong. Dia sombong, dia merasa bangga diri. Nah, makanya kan ketika kita jauh-jauh sebelum ayat ini, itu kan mulai di Tongji waktu itu kan Ana sudah menyampaikan bahwa ayat-ayat ini itu Allah membantah terhadap sekelompok orang yang ternama, kepala-kepala suku begitu, datang ke Nabi minta majelis khusus, majelis orang kaya, jangan dicampur sama orang-orang miskin, sama orang-orang tidak berpendidikan. Mereka nggak mau, jijik, mereka kayak kemproh gitu ya, kayak turun image-nya begitu ya, derajatnya. Jadi kayak mereka tuh enggak mau gitu loh, kayak jijik kalau melihat orang miskin, jijik melihat orang fakir. Mereka minta sama Nabi, "Wahai Muhammad, kami enggak apa-apa. Kami masuk Islam, tapi buatkan majelis khusus. Buatkan waktu khusus buat kita, khusus pemuka-pemuka ini. Khusus orang-orang kaya. Kami enggak mau dikumpulkan sama itu." Allah marah. Allah turunkan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha
Mulai pembahasan tentang Nabi diperintahkan untuk kumpul sama orang fakir miskin. Bahkan Nabi sendiri ingin jadi orang fakir miskin. Bahkan beliau pemimpin para fakir miskin di akhirat nanti, di surga nanti. Beliau hidup fakir miskin, ya. Dan beliau pun dipilihkan Allah, teman-teman orang-orang fakir miskin adalah sebaik-baiknya temannya Nabi Muhammad SAW. Sampai ke ayat ini belum habis. Allah ingin diri kita ini gak ada rasa bangga diri sama sekali. Hilangkan itu bangga diri. Buat apa ente bangga diri itu? Apa yang membuat ente itu berbangga? Ente ibarat ente punya tubuh ringkih. Ringkih itu gampang sakit. Dikit-dikit sakit. Dikit-dikit capek, lelah, sumpek, stres. Ya. Apalagi? Butuh sama orang. Allah gak butuh sama siapapun. Allah gak pernah lelah. Allah gak pernah ngantuk. Allah gak pernah sumpek. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk aja gak pernah. Apalagi tidur Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit semuanya, bumi selapisan-lapisannya, isi-isinya semuanya milik Allah. Yang nyiptain Allah. Kita mau bangga apa kita ini? Bumi dibandingkan Jupiter, besar Jupiter kan gitu ya. Apalagi matahari itu dibandingkan berapa planet masih besar matahari kan gitu. Nah kita berapa? Kita seberapa? Kita 2 meter gak sampai. Dibandingkan itu semuanya. Jangan bangga. Kita ini mungkin kalau dibandingkan matahari lebih kecil dari debu mungkin ya. Ya, lebih kecil dari debu mungkin kita ini. Dibandingkan sama matahari. Dan matahari itu ada yang lebih gede dari matahari. Ada satu jenis bintang itu lebih gede dari matahari. Dan itu masih di dalam galaksi. Bayangkan galaksinya seberapa besarnya. Masih ada galaksi-galaksi yang lain yang belum diteliti. Yang mungkin lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Esto, rasa mbok pikir tekan kono. Wis kowe mikiro beramal wis. Mikir beramal sudah. Mikir gimana kita menjauhi dosa. Hati-hati. Ketika Allah perintahkan kita berbuat, menjalankan perintahnya, mastata'tum, semampu kalian. Tapi ketika Allah melarang kita, itu Allah menyatakan fantahu, jauhi. Beda ya. Kalau perintah semampunya, kalau larangan bukan semampunya, harus bisa gitu ya. Harus bisa jauhi larangan Allah. Bukan, oh mampunya anak begini kok. Anak mampunya begini menjauhi larangan Allah, enggak bisa. Ente kalau perintah, ente bilang begitu, bisa. Makanya orang sakit ada keringanan, musafir ada keringanan, ya kan? Lansia ada keringanan gitu misalnya. Contoh gitu. Orang hamil ada keringanan, orang menyusui ada keringanan, perempuan datang bulan ada keringanan, kan begitu. Ada keringanan-keringanan ada. Keringanan-keringanan ada. Orang yang sakit apalagi, macam-macam. Ada banyak keringanan. Tapi kalau untuk larangan, ada pernah dengar keringanan kelarangan? Dah ada. Larangan itu harus mampu, harus bisa menjauhi. Titik, tidak ada koma sudah. Titik. Jadi kalau urusan perintah semampunya. Tapi kalau urusan larangan, tidak ada kata-kata semampunya. Harus mampu. Harus bisa menjauhi larangan Allah Ta'ala. Mau gak mau ente? Tidak bisa. Hati-hati. Hati-hati. Nah. Musyfiqin. Jadi orang-orang yang banyak dosa akan ketakutan kata Allah. Musyfiqin. Mimma fi, daripada isi kitabnya itu. Ya Allah, isin aku malu. Udah depan orang semuanya loh, triliunan itu loh. Jin-jinnya semua tahu ente ngapain aja. Komplit. Ente berbuat apa aja mereka tahu. Apa yang ente ucapkan, apa yang ente lirik, ya, apa yang ente dengar, apa yang ente berbuat dengan tangan, dengan kaki, dengan kemaluan untuk masuk ke dalam perut ente. Semua ketahuan. Tahu semuanya. Dibeberkan sama Allah. Fadhihah, na'udzubillah min dzalik. Wa yaqulun, dan mereka berkata, orang-orang yang ketakutan itu, yang derdek itu. Gemeter, ya. Derdek yang luar biasa itu, deg-degan yang luar biasa. Bukan deg-degan kelas dunia, ini deg-degan kelas menghadap Tuhan, penciptanya ente. Ya wailatana, tuh celaka wis. Ciloko, kata begitu. Celaka kita sudah. Ya wailatana,
Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab kok ya komitmen ibaratnya. Enggak disisakan ibaratnya korting lah. Dosa satu lumayan ibaratnya di nerakanya enggak lama-lama banget gitu. Ndak ana kortingane blas, komplit semuanya dicatat. Tak luput sedikit pun. Saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali semuanya diliputi. Semua tercatat. Mungkin yang ente lupa. Mungkin baca, kapan nih? Lupa. Itu cuma malaikat enggak lupa, sudah. Ini lebih dari komputer ini, lebih dari IQ-nya siapapun ini. Malaikat ini. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kok zina? Senyuman loh, senyuman. Lirikan, itu dihisab sama Allah Ta'ala. Nah. Nabi menyatakan dalam hadis tadi, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati sama dosa-dosa yang remeh, dosa-dosa yang kecil. Di akhir hadis Nabi menyatakan wa inna muhaqqaratidz dzunub lamubiqat. Dosa-dosa yang remeh itu justru malah jerumuskan kalian, jelungupno kalian ke dalam neraka. Justru malah dosa besar ketok, kelihatan. Dosa kecil tidak kelihatan. Remeh, makanya anggap remeh. Kita nggak merasa, kita nggak tobat dari itu. Kenapa? Kita nggak merasa dosa. Tapi kalau dosa besar kan kita, ya Allah nangis, tobat, tahajud, menyesal, ini segala macam. Tapi kalau dosa kecil kadang-kadang kita tidak ngerasa, lupa, tidak tobat. Nah itu dosa yang nggak ditobati itu bahaya itu. Dosa-dosa kecil makanya lebih bahaya. A'udzubillahi min dzalik. Wa wajadu ma'amilu hadira. Wa wajadu dan mereka mendapati ma'amilu apa yang telah mereka perbuat hadira. Ada di hadapan mereka di catatan itu. Dan terakhir Allah menyatakan wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada siapapun. Jadi terus Allah misalnya dosa kalian didobeli sama Allah. Satu ya satu. Dua ya dua. Kecuali kalau pahala. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau pahala Allah lipat gandakan. Minimal berapa? 10 kali lipat. Kalau pahala ya. Kalau pahala, tak pernah Allah ngasih pahala 1 dibalas 1. Minimal Allah ngasih 1, balasnya berapa? 10. Tapi kalau dosa 1 ya 1, setengah ya setengah, seperempat ya seperempat. Enggak ditambahi sama Allah, apalagi dilipat gandakan. Tapi kalau pahala, tak pernah Allah 1 balas 1, setengah balas setengah. Dilipat gandakan minimal berapa? 10 kali lipat sampai batasan yang manusia enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala balasan kebaikan tersebut. Nah, dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Lai yazula gadamul abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah melangkah atau tidaklah luput gitu ya, satu pun daripada hamba Allah Ta'ala di hari kiamat sehingga ditanya dari empat ini. Pasti semua kita ini ditanya tentang 4 ini. Pertama, an jasadihi fima ablah. Seumur hidup kamu ngapain aja? Buat apa? Allah ngasih kamu mata, telinga, kuping, ya telinga misalnya, apalagi mulut dan seterusnya. Wa an umrihi fima afna, umurnya. Buat apa umur? Allah kasih kamu umur apa? Jasadnya buat apa? Umur buat apa? Yang kedua. Wa an malihi min aina iktasabah, harta. Ini dari mana ente kerja ini? Dari mana ente dapat uang itu? Yang keempat, wa fima anfaqahu
Yang ketiga Mas Ian, hartanya dari mana dan keluar kemana, buat apa. Yang keempat, wa an ilmihi kaifa amila bih, ilmunya. Ente amalkan seberapa ilmu yang ente punya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita nanti di sana. Berat ya. Berat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Bagaimana tata cara ketika ziarah bagi wanita yang haid? Ya, jadi perempuan lebih baik dari rumah kalau mau ziarah itu ngirim Fatihah dari rumah. Kalau yang haid gak boleh ngirim Fatihah, ngirim Yasin. Karena perempuan yang haid diharamkan membaca Al-Quran. Ya. Kalau kamu ngirim Fatihah ya kamu baca Al-Quran untuk ngirim, berarti kan gak boleh. Kalau perempuan yang haid gak boleh. Perempuan lebih baik ziarahnya dari rumah aja, jarang-jarang. Jangan tiap malam Jumat ini, jangan. Ya bukan haram bukan, cuman lebih baik lebih tertutup. Sholat aja sama Nabi suruh di rumah kok, hal yang fardu gitu ya. Apalagi ziarah biar laki-laki aja. Ziarah biar laki-laki. Dari rumah bisa ziarah bisa. Jadi kalau di rumah ente tiap ngaji ente kirim pahalanya, ente lebih luar biasa dari ziarah cuma baca tahlil dok sama kulhu. Di rumah khatam Al-Quran dikirim luar biasa. Jadi yang laki-laki ziarah tiap malam Jumat atau tiap hari Jumat bagus, laki-laki ya. Perempuan rumah aja, apalagi sampai keliling-keliling kemana-mana keluar kota gitu ya, motoran berdua ziarah misalnya ke luar provinsi luar kota, jangan. Di rumah aja, dari rumah aja. Saya mau kirim Fatihah ke Wali Songo, bisa sampai. Ente kira enggak sampai apa sampai. Ini ada pertanyaan, apakah majelis yang ada laki-laki sama perempuannya itu salah? Kata siapa salah? Ente lihat Habib Umar bin Hafid ketika ke Indonesia, beliau dimanapun, di Jakarta, di Semarang, dimanapun, itu ada perempuannya enggak nanya? Ada enggak? Ada. Habib Umar ada. Karena punya guru Habib Taufik As-Segaf. Beliau punya pengajian Ahad pagi. Setiap Ahad pagi ada pengajian di Pasuruan, di pondok saya dulu pondok Sunniyah Salafiyah di Kraton. Jalan sebelum sampai ke Sidogiri, pondok Sidogiri. Itu ribuan yang datang. Ribuan. Mungkin sampai 5.000 orang mungkin. Wallahu alam jumlah tepatnya berapa? Ribuan pokoknya. Itu ya ada perempuan. Dan tamu-tamu dari luar negeri ngisi di situ. Tidak masalah. Jadi Rasulullah juga. Dulu para sahabat perempuan sahabi ya. Kalau tanya sama siapa? Sama Nabi. Banyak enggak dengar hadis? Baca hadis. Baca. Tanya sama Nabi. Tanya langsung sama Nabi. Perempuan-perempuan tanya sama Nabi. Dijawab sama Nabi. Banyak kan hadis-hadis itu seperti itu. Jadi jangan kaku-kaku. Ya. Boleh menjaga agama. Boleh menjaga diri. Tapi kalau sampai ke batas kaku, tidak senang. Nabi tidak senang, Allah tidak senang. Gitu ya. Asal tidak ada campur laki perempuan, campur perempuan. Jadi ini laki perempuan, nah itu ngawur, ikhtilat, haram, nggak boleh. Ini bisa kok, sekat kok, ya kan? Kayak satir itu, dipisah. Bukan begitu maknanya. Maksudnya perempuan tanya sama Nabi, gitu. Maksudnya yang sekarang ini loh, seperti Habib Umar, lihat di YouTube video-videonya. Ada Habib Umar
berhadapan dengan perempuan. Berhadapan dengan perempuan ada. Habib Umar ceramah kayak di sekolah atau di apa gitu. Itu bisa. Jadi jangan kaku, ya, jangan kaku. Kita wasat, tengah, jalan yang tengah. Enggak terlalu kaku, enggak terlalu lembek, tengah. Ummatan wasaton, tengah. Ya, bagaimana jika kita memilih sholat sendiri karena imam tidak memperhatikan syarat-syarat sholat? Ya, lebih baik sendiri aja karena kamu tahu imam kamu nggak sah sholatnya. Ya, kamu masa bermakmum sama orang yang nggak sah sholatnya, yang kamu yakin, kamu tahu, kamu lihat, nggak boleh. Sholat sendiri aja. Atau cari teman yang tahu syarat-syaratnya sholat, yang memenuhi syarat-syaratnya sholat, nggak apa-apa. Bagaimana jika kita mengajarkan ilmu fikih sholat di sekolah SD sesuai kurikulum, tapi kita tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari karena berbeda mazhab? Maksudnya apa ini? Begini, kalau kamu bukan ahlinya mazhab selain Syafi'i, jangan ngajarkan mazhab lain dan jangan mengamalkan mazhab lain. Kamu bukan ahlinya kok. Kamu punya guru Maliki, enggak punya kan? Guru Hambali punya, enggak punya. Di Indonesia ini hampir bisa dinyatakan rata-rata semua Syafi'i, muftinya Syafi'i, ustadz-ustadznya Syafi'i, habaibnya Syafi'i semuanya. Jarang banget yang di luar Syafi'i. Jadi jangan jangan nyeleneh gitu loh. Pengen beda tapi tidak sesuai koridornya, jangan. Kalau nggak bisa ya lebih baik ikut Syafi'i yang sudah jelas. Ada ustadz-ustadznya, ada guru-gurunya gitu. Bolehkah mengajar qiraati dan tahfidz sementara saya belum syahadah? Ya lebih, kalau cuma ngajar alif ba ta gitu tidak apa-apa. Ngajari orang supaya bisa ngaji. Tapi kalau nyemak tahfidz ya lebih baik orang yang sudah punya sanad yang nyambung gitu ya, nyambung ke gurunya, yang gurunya sanad dari gurunya lagi, terus begitu sanad tahfidz. Bagaimana cara masuk surga tanpa hisab sedangkan dosa yang telah dilakukan di dunia begitu banyak? Banyak tobat. Udah itu, banyak tobat. Selalu ingat dosa, jangan ingat pahala yang kita lakukan. Jangan diungkit-ungkit pahalanya kita, jangan diingat-ingat pahalanya kita. Anggap kita ini tidak pernah berbuat pahala sama sekali. Jadi kita selalu semangat untuk nambah pahala. Gitu. Tapi kalau dosa, selalu tobat. Apakah membunuh nyamuk termasuk menyiksa hewan? Tergantung. Kalau nyamuknya mengganggu, maka boleh dibunuh. Tapi dengan cara yang baik. Dibunuh ya dibunuh. Jangan ngambil korek dikobong, dibakar gitu. Ada kecoak ganggu dibakar, tidak boleh. Walaupun hewan yang disunahkan dibunuh. Contoh seperti ular. Membunuh ular kan hukumnya sunnah. Membunuh cicak hukumnya sunnah. Ini ngambil cicak terus ini bakar. Haram. Karena menyiksa. La yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Siapa? Allah. Hanya Allah yang berhak menyiksa dengan api. Karena Allah punya neraka. Kita enggak boleh menyiksa dengan api. Enggak boleh. Ya. Kalau sulit bagaimana? Misalnya nyamuknya banyak nih, disemprot boleh enggak? Enggak apa-apa kalau sulit. Semprotan yang paling cespleng, ya. Jangan yang lambat ya. Atau pakai raket itu.
Ya, itu berbeda pendapat kalau pakai raket itu yang listrik itu. Ulama beda pendapat. Karena listrik itu apakah dikategorikan api atau tidak. Gitu ya, disamakan dengan api atau tidak. Ada ulama beda pendapat kalau raket itu. Yang jelas jangan menyiksa. Kalau kalian membunuh kata Nabi, maka dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Bunuh, bunuh ya bunuh, selesai. Bunuh, jangan disiksa. Kalau nggak mengganggu, nggak boleh kita bunuh. Nggak ganggu kok dibunuh. Sengaja keliling di keliling di rumahnya nyari semut misalnya, sengaja. Itu dibunuh satu persatu. Nggak. Kalau mengganggu baru. Oh, semutnya mengganggu ini baru. Dipakai kapur apa? Kapur ajaib atau apa itu ya. Pokoknya jangan menyiksa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.